Sebuah saga yang gagal menggoyang Emirates. Harapan itu sempat membubung tinggi di langit London Utara. Benjamin Sesko, sang penyerang muda penuh potensi dari RB Leipzig, sempat disebut-sebut sebagai potongan terakhir dalam puzzle serangan Arsenal yang mulai menghilang. Namun, asa itu pupus. The Gunners resmi menarik diri dari perburuan sang bomber asal Slovenia. Keputusan ini datang bagai hembusan angin dingin yang menyapu jendela bursa transfer. Dalam diam, Arsenal mengurungkan niatnya, memilih realistis di tengah tekanan ekspektasi publik Emirates. Tidak ada peluncuran jersey, tidak ada unggahan media sosial bertema Welcome to Arsenal. Yang ada hanyalah keheningan. Klub asal London ini tidak puas dengan tuntutan pribadi yang diajukan oleh pemain berusia 22 tahun tersebut. Meskipun siap memenuhi harga 70 juta pound sterling yang ditetapkan oleh RB Leipzig, Arsenal kini memilih untuk mencari alternatif lain. Selain itu, dilaporkan oleh The Sun, masalah utama yang menghambat proses transfer adalah besaran gaji yang diminta oleh kubu Sesko yang disebut-sebut jauh melebihi apa yang bersedia ditawarkan Arsenal. Arsenal tidak ingin memenuhi tuntutan yang dianggap terlalu tinggi dan siap beralih ke rencana cadangan mereka. Situasi ini mulai membuat pihak Arsenal frustasi, apalagi mengingat persaingan di bursa transfer makin ketat. Sesko sendiri sempat diminati klub Arab Saudi, Al Hilal, namun memilih tetap melanjutkan karirnya di Eropa untuk saat ini. Kendati demikian, minat dari Saudi itu kini disebut dimanfaatkan sebagai tekanan dalam negosiasi kontrak dengan klub-klub Eropa. Meski masih terikat kontrak hingga 2029 usai memperpanjang masa baktinya pada musim lalu, Leipzig tidak akan menghalangi kepergian Sesko selama harga yang diminta terpenuhi. Frank Leboeuf dalam sebuah wawancara dengan ESPN FC menyatakan bahwa Arsenal membuat kesalahan dengan mengejar Sesko. Dia berpendapat bahwa Mikel Arteta tidak akan memaksa klub untuk membayar harga tinggi jika itu adalah uangnya sendiri. Leboeuf menambahkan bahwa banyak klub telah menghabiskan uang besar untuk pemain dari klub yang lebih kecil tanpa jaminan kesuksesan di liga yang lebih besar. Keputusan Arsenal untuk mengakhiri pembicaraan dengan Sesko menunjukkan bahwa klub ini tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan transfer yang besar. Mereka lebih memilih untuk mempertimbangkan semua opsi yang ada dan memastikan bahwa investasi mereka tepat sasaran. Dengan banyaknya pilihan di pasar transfer, Arsenal harus berhati-hati dalam memilih pemain yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Langkah ini juga menunjukkan bahwa klub tidak ingin terjebak dalam pembelian yang bisa merugikan di masa depan. Menarik untuk melihat bagaimana Arsenal akan bergerak di bursa transfer musim panas ini. Apakah mereka berhasil mendapatkan striker yang mereka butuhkan, ataukah mereka harus mencari opsi lain yang lebih terjangkau? Yang pasti, keputusan ini akan mempengaruhi strategi Arsenal di musim mendatang, terutama dalam upaya mereka untuk kembali bersaing di papan atas Liga Inggris. Para penggemar Arsenal tentu berharap bahwa keputusan ini akan membawa hasil positif dan membantu tim mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Dengan demikian, Arsenal harus tetap waspada dan cerdas dalam setiap langkah yang mereka ambil di bursa transfer. Memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah demi kebaikan tim secara keseluruhan. Apakah Arsenal akan menemukan striker yang tepat untuk memperkuat lini depan mereka? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Sementara di luar daripada tubuh Arsenal itu sendiri sedang berkutik mencari striker yang mampu jadi daya gedor anyar untuk satu tujuan meraih gelar juara musim depan, Bayern Munich dikabarkan sedang membahas kemungkinan peluang untuk merekrut pemain sayap Arsenal, Gabriel Martinelli. Kabarnya, The Bavarian ingin mendatangkan Martinelli untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Leroy Sané di Allianz Arena. Juara Bundesliga baru-baru ini akan segera mengucapkan selamat tinggal kepada Sané setelah 5 tahun berkiprah gemilang di Allianz Arena. Hal itu karena mantan penyerang Manchester City itu telah menyetujui kesepakatan yang menguntungkan dengan klub raksasa Turki Galatasaray. Sané akan terus berseragam Bayern hingga akhir Piala Dunia antar klub, meskipun raksasa Jerman itu tampaknya kehilangan bukan hanya satu, tetapi dua pengganti yang ideal. Tim asuhan Vincent Kompany ditolak oleh pemain baru Liverpool Florian Wirtz yang mencari tantangan baru di luar tanah kelahirannya, dan baru-baru ini diperkenalkan sebagai pemain termahal The Reds dari Bayer Leverkusen. Selain itu, Barcelona tampaknya hampir menyelesaikan kesepakatan untuk penyerang Athletic Bilbao Nico Williams. Meskipun Bayern masih memantau situasi jika terjadi kegagalan,
Akan tetapi, peluang pemain internasional Spanyol itu untuk berubah pikiran di akhir pertandingan tampak tipis. Dan menurut jurnalis Christian Falk, klub Bavaria itu telah menetapkan Martinelli dari Arsenal sebagai pengganti yang ideal. Bayern Munich disebut-sebut mendiskusikan kemungkinan mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu yang hanya terikat kontrak di Arsenal hingga 2027 dan sering menjadi bahan kritik selama 2 musim terakhir. Martinelli menikmati musim 2022-2023 yang sangat produktif dengan 15 gol dan 6 assist dalam 36 pertandingan Liga Premier, tetapi ia hanya berhasil mencetak 14 gol di Liga Utama selama 2 musim terakhir, termasuk 8 gol pada 2024-2025. Meskipun demikian, mantan bintang muda Ituano itu tetap menjadi pemain reguler di tim Mikel Arteta, tampil 51 kali di semua kompetisi musim lalu, dan menjadi starter dalam 36 pertandingan Liga Premier dan Liga Champions. The Gunners dilaporkan telah memulai pembicaraan kontrak dengan Martinelli di pertengahan musim 2024-2025, tetapi Direktur Olahraga Andrea Berta belum mencapai terobosan dengan kubunya. Jika penjualan Martinelli benar-benar terjadi dengan harga tinggi, maka ini akan menjadi dana tambahan Arsenal untuk memboyong pemain anyar. Seperti diketahui, jendela transfer musim panas resmi dibuka beberapa waktu lalu. Dan seperti biasa, klub-klub raksasa Eropa mulai tancap gas untuk memperkuat skuad mereka. Di balik layar, mesin perekrutan terus bekerja siang dan malam, menyisir bursa demi mendapatkan kesepakatan terbaik. Uang besar berputar, dan ambisi klub meluap-luap. 3 saga transfer besar mewarnai awal pekan ini, dari Arsenal yang siap mencuri bintang Chelsea, hingga Barcelona yang mengincar Messi muda asal Swedia. Arsenal sedang menyusun strategi besar. Target utama mereka kali ini adalah Noni Madueke, winger eksplosif Chelsea yang tampil mengesankan musim lalu dengan 7 gol dan 4 assist dari 32 laga Premier League. Meski masih menjadi bagian dari rencana Stamford Bridge, sumber internal menyebutkan bahwa Chelsea tidak sepenuhnya menutup pintu untuk penjualan, terutama jika ada tawaran menarik yang masuk. Mikel Arteta dikabarkan sangat menyukai gaya bermain Madueke yang agresif dan kreatif di sisi kanan. Arsenal butuh kedalaman di lini serang, terutama setelah rotasi musim lalu memperlihatkan celah di sektor sayap. Jika transfer ini terjadi, Madueke bisa menjadi jawaban atas kebutuhan The Gunners akan pemain sayap yang lincah, muda, dan sudah terbiasa dengan tekanan Premier League.